Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Sistem ini mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi yang dimulai dari transaksi bisnis, keuangan, hingga distribusi kekayaan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Ekonomi syariah ini menekankan pada aspek material, tetapi pada aspek moral, etika, dan transaksi. Ekonomi syariah mencakup berbagai instrumen dan produk seperti bank syariah, syuku atau surat berharga syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan berbasis profit sharing, yaitu murabaah, musyarakah, dan mudarabah. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial sambil memenuhi prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan tentang pengertian ekonomi syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Baik, saya di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah sendiri terbagi menjadi 6 aspek. Yang pertama yaitu keadilan. Ekonomi syariah berfokus pada keadilan dan distribusi, kekayaan, dan kesempatan. Tidak ada pihak yang boleh dirugikan dalam setiap transaksi. Aspek yang kedua yaitu mengenai larangan riba. Riba sendiri yaitu adalah bunga. Jadi, riba adalah tambahan yang dikenakan atas pinjaman atau transaksi yang tidak ada kejelasannya. Dalam ekonomi syariah, ini adalah sebagai bentuk hal yang haram. Yang ketiga yaitu larangan gharar atau ketidakpastian. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Ekonomi syariah menghindari transaksi yang mengandung aspek atau unsur ketidakpastiannya yang tinggi atau spekulatif seperti perjudian. Yang keempat yaitu larangan maisir atau perjudian. Setiap bentuk perjudian atau spekulasi yang melibatkan unsur ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak juga dilarang dalam ekonomi syariah. Yang kelima yaitu zakat dan infak, yaitu ekonomi syariah menekankan pentingnya zakat, yaitu pajak sosial bagi umat Islam, dan infak yaitu sumbangan sukarela sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, zakat digunakan untuk membantu bagi orang-orang yang membutuhkan, sedangkan infak lebih luas cakupannya dalam hal jenis dan tujuan. Yang terakhir yaitu kehalalan barang dan jasa. Barang dan jasa yang diperdagangkan dalam ekonomi syariah haruslah halal, yaitu sesuai dengan hukum Islam. Barang atau jasa yang mengandung unsur haram seperti alkohol atau produk yang merugikan tidak dapat diperdagangkan. Itu adalah materi mengenai 6 prinsip pokok dalam ekonomi syariah. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, saya di sini sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan tentang instrumen keuangan dalam ekonomi syariah. Instrumen keuangan dalam ekonomi syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank syariah. Bank syariah beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, mudarabah dan musyawarakah, dan jual beli murabah. Keuntungan bank syariah berasal dari pembagian hasil usaha, bukan dari bunga yang dikenakan pada pinjaman. Yang kedua, suku obligasi syariah. Sukuk adalah instrumen keuangan yang mirip dengan obligasi tetapi dengan mengandung unsur riba. Pemegang sukuk berhak menerima bagian dalam keuntungan dan diperoleh dari suatu proyek atau aset tertentu. Yang ketiga adalah asuransi syariah atau takaful. Takaful adalah bentuk asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem takaful, peserta saling menggunakan risiko melalui dana bersama tanpa unsur riba, robah, dan masyar. Yang keempat atau yang terakhir adalah investasi syariah. Investasi syariah hanya diperoleh pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang tidak terlibat dalam alkohol, judi, dan produk haram lainnya. Selain itu, perusahaan diajak
di ajang investasi harus memiliki laporan keuangan yang bersih dari unsur-unsur yang tidak halal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat akan memaparkan materi mengenai keuntungan dan tantangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki beberapa manfaat bagi yang menjalankannya. Manfaat tersebut dapat dirasakan tidak hanya nasabah, tetapi juga lembaga keuangan yang menggunakan sistem ini. Keuntungan yang pertama yaitu angsuran pembiayaan tanpa riba. Dengan kata lain, sistem syariah mengganti sistem riba menjadi bagi hasil atau murabahah. Kemudian yang kedua, ada sistem yang digunakan tidak merugikan kedua belah pihak. Karena menggunakan metode bagi hasil atau murabahah, sistem bagi hasil juga memiliki nominal yang lebih ringan jika dibandingkan dengan bunga. Kemudian yang ketiga, ada pada sistem ekonomi syariah terdapat keuntungan pelunasan sejumlah jatuh tempo. Beberapa lembaga keuangan syariah biasanya tidak memberikan denda apapun pada saat kita berencana melakukan pelunasan lebih awal. Kemudian yang terakhir ada simpanan nasabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau biasa kita sebut sebagai LPS. Campur tangan LPS dalam kewenangannya untuk menetapkan dan memungut premi penjamin membuat lembaga keuangan berbasis syariah memiliki stabilitas ekonomi yang lebih terpelihara. Kemudian ada pula tantangan dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Yang kedua, implementasi yang memerlukan infrastruktur yang memadai seperti lembaga keuangan syariah yang berkompeten. Dan yang terakhir, ada tantangan globalisasi yang mempengaruhi integrasi ekonomi syariah dengan ekonomi internasional. Kemudian pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Berikut adalah contoh-contoh ekonomi syariah. Yang pertama, ada perbankan syariah. Bank syariah menawarkan produk pembiayaan dan penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Asuransi syariah atau tafakul merupakan konsep asuransi yang berbasis gotong royong dan kerjasama. Yang kedua, penggadaian syariah. Penggadaian syariah menawarkan jual beli sesuai norma Islam, di mana keuntungannya dapat digunakan untuk mendaftar haji atau membayar tagihan bulanan. Yang ketiga, pasar modal syariah. Pasar modal syariah menawarkan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti sukuk, obligasi Islam, dan ekuitas yang sesuai syariah. Yang keempat, ada keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah memberikan layanan keuangan kepada individu menghasilkan rendah dan usaha kecil. Yang kelima, ada jual beli murabahah. Jual beli murabahah adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual menggunakan harga pokok barang kepada pembeli. Yang keenam, ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama bisnis di mana dua atau lebih pihak bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan moralitas, dengan menekankan keadilan, larangan riba, dan transaksi yang halal. Ekonomi syariah dapat memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dan berkeadaban dalam mengelola kegiatan ekonomi. Namun, penerapannya memerlukan pemahaman yang lebih mendalam serta dukungan yang dari berbagai pihak agar dapat bersaing dan berkembang dalam skala global. Baiklah, sekian materi yang dapat